semuanya, senang sekali bisa belajar bersama kalian hari ini. Bersama saya Anissa Duramayanti dari STKIP PGRI Pacitan. Kali ini kita akan bahas topik mengenai verbals. Apa itu verbals dan bagaimana cara menggunakannya dalam sebuah kalimat? Yuk langsung saja ke pembahasannya. Jadi, apa itu verbals? Verbals adalah bentuk kata kerja yang berfungsi bukan sebagai kata kerja utama dalam kalimat, melainkan sebagai kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Jenis-jenis verbals ada participle, gerund, dan infinitive. Contoh kalimatnya, the crying baby needs attention. Swimming is good for your health. I want to travel the world. Crying sebagai participle, swimming sebagai gerund, dan to travel sebagai infinitive. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu-satu jenis-jenis verbal. Yang pertama, participle. Participle adalah bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata sifat untuk menjelaskan kata benda. Ada dua jenis participle. Yang pertama, present participle. Kedua, past participle. Present participle. Ciri-cirinya berbentuk verb plus ing seperti dancing, crying, dan running. Menunjukkan aksi yang sedang terjadi atau aktif dan menjelaskan kata benda. Contohnya, look at the smiling children in the park. I heard the barking dog last night. Smiling dan barking di sini sebagai present participle-nya. Lanjut, past participle. Ciri-cirinya berbentuk verb 3 seperti broken, closed, and eaten. Menunjukkan bahwa sesuatu sudah selesai atau pasif dan menjelaskan kata benda. Contohnya, the broken glass on the floor. I saw a closed door. Broken dan closed di sini sebagai past participle-nya. Yang kedua, gerund. Gerund adalah verb plus ing yang berfungsi sebagai kata benda dalam kalimat. Contohnya, reading, swimming, dancing, and writing. Fungsi gerund yang pertama sebagai subjek kalimat. Contoh, swimming is good for your health. Yang kedua sebagai objek verba setelah kata kerja tertentu. Contohnya, I enjoy reading. Yang ketiga sebagai objek preposisi atau sebagai kata depan. Contohnya, she is good at drawing. Yang keempat sebagai pelengkap subjek. Contohnya, his hobby is painting. Nah, ada catatan nih untuk kata-kata yang diikuti oleh gerund bukan infinitif, seperti admit, avoid, differ, delay, deny, dislike, like, consider, enjoy, escape, excuse, fancy, finish, forgive, remember, include, keep, mention, mind, miss, propose, practice, prevent, recall, report, reason, risk, save, stand, understand, be word, be passy. Itu adalah kata-kata yang diikuti oleh gerund, bukan infinitif. Yang terakhir, infinitif. Infinitif adalah bentuk dasar dari kata kerja yang biasanya diawali dengan to. Contohnya, to eat, to run, to read, dan to study. Fungsi infinitif yang pertama sebagai kata benda. Contohnya, to learn is important. To learn sebagai subjek. She wants to travel. To travel sebagai objek. Yang kedua sebagai kata sifat, menjelaskan kata benda. Contoh, I have homework to do. Dan yang ketiga sebagai kata keterangan atau adverb, menjelaskan tujuan, alasan, dan sebagainya. Contoh, she studies hard to pass the test. Selanjutnya ada infinitif tanpa to atau yang biasa disebut bare infinitif. Kadang infinitif digunakan tanpa to setelah kata kerja bantu atau modal verb, atau kata kerja khusus seperti let, make, dan help. Contoh, you must study, bukan to study. Kemudian ada let me go. Ada juga she helped me carry the bag. Nah, selanjutnya ada exercise nih. Coba tentukan apakah kata yang ditebalkan ini adalah participle, gerund, atau infinitif. Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Gimana? Sudah mulai paham tentang verbals? Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like,
komen, dan subscribe. Dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video belajar bahasa Inggris lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!